will we cede the decision to take a life to algorithms? It's one of the most pressing issues of our time, and if not used wisely, poses a grave risk to every single person on the planet. Dalam sejarah perang, setiap zaman ditandai oleh senjata yang mengubah segalanya. Tombak, mesiu, nuklir, dan kini kita tiba di zaman senjata yang bisa berpikir. Bukan fiksi, ini nyata. Artificial intelligence, kecerdasan buatan, kini menjadi jantung mesin-mesin pembunuh modern. Tapi bagaimana jika senjata itu bukan hanya menuruti perintah, melainkan memilih target sendiri, merancang taktik sendiri, dan memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati? China, Amerika Serikat, dan Rusia sedang berlomba. Bukan lagi untuk menjadi negara terkuat di dunia, tapi untuk menciptakan senjata yang bisa menguasai masa depan perang. Dulu, medan perang adalah dunia dari debu, darah, dan keberanian. Keputusan diambil oleh manusia, oleh para komandan yang berdiri di atas bukit, melihat ke arah musuh, dan meneriakkan serang dengan tangan gemetar. Tapi hari ini, suara itu tak lagi terdengar. Yang bekerja kini adalah diam. Sebuah suara dalam sistem pendingin server. Klik halus dari relay digital. Bisikan algoritma dalam satuan milidetik. Artificial intelligence tidak datang ke medan tempur dengan ledakan. Ia menyelinap perlahan. Pertama-tama di ruang logistik, menghitung suplai amunisi, merancang jalur terpendek untuk konvoi militer. Kemudian ia masuk ke sistem pengintaian, membaca citra satelit, mendeteksi pergerakan tank musuh, bahkan menghitung keausan ban kendaraan lapis baja hanya dari jejak panas di aspal. Dan saat para jenderal menyadari bahwa AI bisa mengenali bentuk pesawat musuh dari 500 km di udara, mereka bertanya, kalau dia bisa melihat, apakah dia bisa memutuskan? Jawabannya, bisa, dan lebih cepat dari manusia. AI generasi baru tidak hanya menerima data, tapi memprosesnya seperti manusia berpikir, bahkan lebih baik. Sensor-sensor optik dan radar mengirimkan informasi dalam waktu nyata ke prosesor berbasis neural network. AI itu mengenali pola gerak tank, membaca arah pasukan infanteri, dan membandingkan skenario dengan ribuan simulasi yang ia pelajari sebelumnya. Contohnya, dalam sistem pertahanan udara modern seperti Iron Dome versi AI Enhanced atau sistem serupa buatan negara-negara besar, ketika roket musuh diluncurkan, AI memetakan lintasan, lalu memprediksi titik jatuh. Bukan hanya dengan rumus balistik, tapi dengan mempertimbangkan arah angin, tekanan udara, bahkan interferensi elektromagnetik. Dalam simulasi DARPA tahun 2020, AI bernama Alpha mengalahkan pilot pesawat tempur manusia terbaik dalam dogfight virtual. Bukan karena kecepatan, tapi karena kemampuan membaca pola dan mengantisipasi reaksi lawan. Medan perang berubah. Sekarang, siapa yang bisa berpikir paling cepat? Bukan dengan otak, tapi dengan prosesor. Dialah pemenangnya. Namun muncul dilema. Ketika keputusan untuk menyerang, menembak, atau membunuh dilakukan oleh mesin, siapa yang bertanggung jawab jika salah sasaran? Apakah komandannya? Apakah insinyur yang menulis kodenya? Atau mesin itu sendiri? Dan inilah kenyataan dunia baru. Medan perang tidak lagi dipenuhi teriakan, tapi dipenuhi keputusan-keputusan senyap yang dibuat oleh entitas yang tidak mengenal rasa takut dan tidak mengenal rasa bersalah. Di jantung pusat riset militer di kota Hangzhou, ribuan baris kode dijalankan tanpa henti. Di layar-layar besar, peta dunia divisualisasikan dalam grafik taktis, tapi bukan manusia yang memindah-mindahkan pion. Itu adalah pekerjaan sistem kecerdasan buatan militer Cina. Cina tidak melihat AI sebagai pelengkap senjata. Mereka melihatnya sebagai strategi utama. Sebuah filosofi baru yang disebut intelligentized warfare. Peperangan cerdas, di mana sistem-sistem bukan hanya membantu, tapi mengambil alih fungsi komando dan strategi. Contoh paling revolusioner adalah drone-drone taktis otonom buatan Winglong dan Edge series yang bekerja dalam formasi swarm. Masing-masing drone dilengkapi dengan sensor visual, inframerah, dan radar mini. Mereka bisa mengidentifikasi bentuk tank, jenis pesawat, bahkan mengenali perbedaan antara truk militer dan ambulans dari pola panas dan gerakan ban. Tapi yang mengerikan bukan itu.
Yang mengerikan adalah bahwa mereka tidak menunggu perintah pusat. Dengan sistem distributed AI, drone ini bisa berbicara satu sama lain melalui jaringan mesh nirkabel. Jika satu drone melihat tank musuh, ia tidak menyerang sendirian. Ia memberitahu yang lain dan mereka membentuk formasi pengepungan otomatis. Sementara satu unit mengalihkan perhatian, unit lain mengatur posisi untuk menyerang dari sisi yang paling rentan, bagian belakang kendaraan tempur. Semua itu terjadi tanpa satupun intervensi manusia. Laut pun tak luput dari dominasi algoritma. Jari USV, drone laut tak berawak, dilengkapi dengan AI yang bisa mengenali bentuk gelombang dan menyaring suara kapal dari kejauhan. Saat mendekati kapal perang musuh, ia tidak hanya mendeteksi, tapi juga menganalisis. Di udara, rudal PL-15 menjadi simbol supremasi AI jarak jauh. Rudal ini menggabungkan radar aktif dengan AI prediktif berbasis data historis manuver pesawat tempur. Saat diluncurkan, PL-15 tidak sekadar mengejar target secara langsung. Ia menghitung semua kemungkinan manuver menghindar lawan, barrel roll, steep climb, dive, dan memilih lintasan optimal yang mengunci target sebelum pilot sempat menyadarinya. Tapi kekuatan utama Cina bukan pada satu rudal atau satu drone. Kekuatan mereka adalah volume dan koordinasi. Dalam satu waktu, Cina bisa mengaktifkan ribuan drone, kendaraan, dan sistem radar dalam satu komando AI terintegrasi bernama Skynet, sistem semi-otonom yang dirancang untuk mengontrol seluruh jaringan tempur dari satu antarmuka. Bayangkan serangan skala besar yang tidak dipimpin oleh seorang jenderal, tapi oleh AI yang menghitung ribuan variabel sekaligus. Cuaca, pasokan bahan bakar, tekanan moral pasukan musuh, bahkan respons media sosial di wilayah konflik. Inilah wajah perang ala Cina. Tapi ada satu risiko besar. Ketika semua sistem saling terkoneksi, satu kesalahan dalam kode bisa menjadi kehancuran kolektif. Dan dalam dunia yang dijalankan oleh AI, siapa yang bisa menghentikannya saat mulai bergerak terlalu cepat? Bayangkan, sebuah konflik pecah di Laut Cina Selatan. Dalam hitungan menit, drone Cina yang bekerja secara kolaboratif membanjiri udara dan laut. Mereka tak memerlukan komando, hanya koordinasi antar algoritma. Sebuah kapal induk musuh bahkan belum sempat menyelesaikan putaran radarnya, sudah dihantam dari 3 arah oleh drone-dronenya sendiri yang diretas dan diputar balik. Di saat bersamaan, sistem AI pusat mengambil alih seluruh informasi dari satelit, radar, dan kamera darat. AI mengatur semua taktik, siapa yang harus mundur, siapa yang harus menyerang, dan kemana drone medis harus dikirim. Lalu, di front Eropa Timur, Rusia bergerak dalam diam. Tanpa peringatan, kendaraan tempur otomatis merangsek masuk, membelah ladang dan hutan. Drone udara mereka tidak menunggu sinyal satelit, karena sinyal telah diputuskan. Mereka beroperasi sepenuhnya dalam mode offline, dengan AI yang memprediksi posisi musuh berdasarkan pola medan. Konflik ini bukan lagi soal siapa yang punya paling banyak tank atau kapal perang. Ini tentang siapa yang punya algoritma paling cepat mengambil keputusan dan siapa yang paling percaya pada algoritmanya sendiri. Cina punya jumlah. Mereka akan mengalahkan dengan volume, menekan musuh dengan ribuan sistem murah namun cerdas. Kelebihan mereka adalah efisiensi dan produksi cepat, tapi mereka masih bergantung pada model prediksi dari data lokal. Dalam medan tempur asing, keandalan itu bisa goyah. Amerika punya kecanggihan dan sinergi. Senjata-senjata mereka tidak berjalan sendiri, tapi sebagai bagian dari sistem tempur yang terintegrasi. Masalahnya, sistem ini terlalu bergantung pada konektivitas. Jika jaringan lumpuh, semua strategi menjadi lambat, bahkan bisa berhenti. Rusia, mereka menciptakan AI yang bisa hidup dalam kekacauan. AI yang tidak perlu internet, tidak perlu komando pusat, dan bisa bertindak brutal. Tapi itu berarti sulit dikendalikan. Potensi kehilangan kendali atas senjata juga lebih besar. Indonesia? Saya tidak yakin tentang itu, mungkin kita akan membahasnya sesudah 2050. Lanjut, dunia sudah banyak berubah. Senjata kini tidak lagi digerakkan oleh tangan manusia, tapi oleh kode. Perang bukan soal keberanian, tapi efisiensi algoritma. Siapa yang lebih dulu melihat, memprediksi, dan bertindak, dia menang. Dalam sejarah perang, setiap zaman ditandai oleh senjata yang mengubah segalanya. Tombak, mesiu, nuklir, dan kini kita tiba di zaman senjata yang bisa berpikir. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab.
Ketika peluru terakhir ditembakkan oleh mesin, siapa yang bertanggung jawab? Manusia atau AI? Dan saat semua negara berlomba menciptakan senjata paling pintar, mungkin kita lupa bertanya, apakah kita sedang menciptakan perlindungan atau kutukan? Komen di bawah negara apa yang menurut kalian akan menentukan masa depan bumi. Atau bukan lagi suatu negara, melainkan peradaban baru, dan manusia hanya menjadi sejarah.